2 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi pengalaman menjadi mahasiswa dan kemudian akhirnya terinspirasi, ini perlu makanannya mesti lebih matang gitu, bumbunya lebih matang, kayaknya itu deh. Iya benar-benar. Jadi kebetulan alhamdulillah saya dapat kesempatan kuliah di luar negeri dan saya melihat harga bumbu di luar negeri itu luar biasa mahal banget, bisa sampai 7 sampai 10 kali lipat. Di Indonesia kok harganya gitu ya. Jadi saya berjuang sebelum saya mendirikan perusahaan juga itu saya 4 bulan kurang lebih pulang dari luar negeri. Nggak tahu sama sekali kondisi Indonesia, tetapi saya beranikan diri sendiri dari Sumatera sampai ke Papua, dan itu saya eksplor karena emang saya senang bersosialisasi di orang-orang baru, dan kemudian juga saya senang untuk menaklukkan challenging yang ada, dan akhirnya tuh saya sampai merasakan naik di medan yang luar biasa sulit di kawasan timur. Seperti yang kita tahu masih ada yang belum fasilitas dan infrastruktur belum terlalu bagus, tetapi saya melihat semangat mereka dan potensi yang ada di daerah itu luar biasa. Makanya saya bertekad untuk memberikan kontribusi seperti itu. Oke, pada saat Anda mengekspor, tentu ada proses karantina, terutama bumbu-bumbu ini. Sesulit apa proses karantina, dan apakah ada bantuan-bantuan misalnya seperti asosiasi seperti KPI atau kemudian dari bea cukai segala macam? Anda sudah merasakan pengalaman itu? Ya, awal-awal itu saya merasakan karena who is this child? I mean, siapa sih anak ini, Ince Iksan, kemudian terus tiba-tiba dengan gerakan semua. Jadi belum tahu siapa Iksan. Belum tahu, dan maksudnya ya sekarang juga belum ada apa-apanya. Tapi saya berharap in the next future akan berguna lebih banyak lagi. Jadi awal-awal itu juga saya melakukan pengurusan itu banyak sekali sesuatu yang harus dilengkapi berkas-berkas, termasuk misalnya phytosanitary certificate, kemudian ada beberapa yang dokumen-dokumen dari luar negeri. Ya, termasuk dengan kalau ini soal makan. Ya, masalah sertifikasi of origin, certificate of origin. Ya, certificate of origin. Awalnya memang terasa susah. Okay. Ya, itu susah, tapi berjalan saya lalui, oh ini enggak kok. Jadi it is kind of difficult, but it is doable. Jadi emang sulit, tapi bisa dilakukan gitu. Oke. Dan saya mendapatkan arahan dari GPI, kalau misalnya tuh ada yang saya agak sulit, saya langsung nanya aja, Pak, ini siapa ya yang bisa dihubungi untuk bisa seperti ini? Karena di Indonesia kind of kayak gini ya, maksudnya di bawah itu mungkin di tatanan kepengurusan itu bukan ribet, tapi banyak step-step yang harus dilalui. Jadi ya dilakuin aja gitu. Nanti kalau udah mentok baru kita bisa hubungin siapa gitu. Artinya asosiasi seperti GPI sangat bermanfaat. Ya, setidaknya mereka menunjukkan, oh hubungi ini, itu bisa bisa dibantukan seperti itu. Bukan istilahnya lewat jendela, tetapi bisa lebih lebih ditujukan apa sih masalahnya supaya bisa dibantukan gitu. Oke, sekarang kita ke Mbak Devi. Mbak Devi adalah ketua ICT Information. Ya, GPI. ICT itu singkatan dari Informatika, Teknik dan Komputasi. Oh, oke. ICT ada International Information, Computer and Technology. Yes. Mbak, dalam antar negara, dalam kaitannya dengan jabatan ini, bahwa bisnis kita adalah Indonesia, how to connect Indonesia to the world, we need the ERP system atau enterprise resource planning, perencanaan terintegrasi untuk mengecek sudah sampai manakah ekspor kita. Kemudian seperti mengorder online lah ya, kita bisa tahu di mana produk kita sampai mana statusnya dan sebagainya. Apa yang Anda temukan dalam kesulitan-kesulitan atau kemudian apa yang sudah dilakukan? Oke, baik. Sebelum saya jawab, boleh saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke, mungkin saya ada beberapa slide presentasi dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dengan Devi. Saya adalah founder dari National Export. Ini adalah salah satu perusahaan yang kita bangun. Sebenarnya pengalaman saya tidak jauh berbeda dari Mas Fadli. Saya
lulusan dari S3 di Jepang, dan pada saat itu di akhir studi saya ditawarin oleh profesor saya untuk import produk dari Jepang, dan saat itu saya tolak. Saya tidak mau import karena saya ingin produk Indonesia justru yang ekspor. Sehingga berawal dari saya kerjasama dengan Jepang untuk membangun factory di Indonesia dengan factory di alat kesehatan dan medical farmasi. Saat ini kebetulan pada saat COVID perusahaan kita berkembang dengan baik, dan akhirnya pada saat itu saya bertemu dengan Pak Hilmi Yahya. Devi, kamu mau sukses sendiri apa bisa bermanfaat untuk banyak orang lain? Dan pada saat itu saya punya satu konsep untuk membantu UMKM, karena saya melihat dalam kondisi COVID UMKM kita ini banyak struggle. Berbeda di tahun 98, UMKM kita banyak yang kuat. Di kondisi COVID saat ini banyak sekali UMKM yang membutuhkan bantuan, sehingga kita mendirikan yang namanya National Export, Nexport di www.nexport.id, dan kita sebagai integrator membantu produk-produk UMKM untuk bisa ekspor ke luar negeri. Memang ini adalah tantangan Ibu, khususnya untuk UMKM ya, karena UMKM kita itu masih banyak sekali challenges, baik itu dari permodalan, kemudian dari quality dan quantity, tapi kita bimbing. Kita bekerja sama dengan banyak stakeholder, baik dari Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM juga, untuk bisa membantu itu. Karena kalau kita lihat GDP Indonesia di 2030, Indonesia bisa jadi negara pengekspor terbesar di dunia. Nah, ini salah satu visi misi kita. Mungkin next ya, ini adalah salah satu founder. Jadi founder Nexport itu ada 4, ada Pak Hilmi Yahya, ada Pak Esa, dan ada Mr. Ruslan. Mr. Ruslan beliau juga Presiden Indonesia Eurasia International Council, sehingga banyak membantu produk-produk kita untuk ekspor keluar. Next, jadi visi misi kita menjadi integrator perusahaan ekspor di Indonesia. Jadi tidak hanya perusahaan besar, tapi juga UMKM di Indonesia. Jadi kita tidak hanya fokus untuk ekspor komoditi saja, karena produk-produk kita kalau kita olah menjadi produk jadi, value-nya akan lebih tinggi. Nah, ini kita membuat ekosistem di Nexport, dan kita kerjasama dengan GPI untuk bisa menjadi integrator dan bisa membuat ekosistem secara menyeluruh. Next ya, programnya kita. Nah ini next. Ini program yang kita rancang dengan GPI. Yang pertama, kita adakan training. Jadi utamanya untuk para UMKM, kita adakan training bagaimana bisa ekspor, kemudian dokumentasi apa aja sih yang diperlukan untuk ekspor, kemudian bagaimana menjamin sustainability bahan baku dan sebagainya. Kemudian kita ada media untuk mempromosikan anggota-anggota GPI ke media Nexport TV dan Nexport Media dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kalau kita mau ekspor, company profile kita juga harus dalam bahasa Inggris, kemudian video kita juga harus bahasa Inggris, dan itu masih banyak belum dilakukan oleh UMKM kita. Kemudian kita juga B2B business matching, baik secara offline dan online, itu kita lakukan, dan kita sudah beberapa kali melakukan B2B business matching baik dengan Rusia, Eropa, dan juga Singapura. Kita udah lakukan. Nah, ini ke depan kita membuat program secara 1 tahun bersama dengan GPI. Kemudian kita juga melakukan untuk offline trading. Jadi saat ini kami membimbing UMKM kopi, salah satu perusahaan kopi. Jadi membuat tablet untuk diekspor ke Eropa, dan itu permintaannya 1-2 kontainer. Itu kita bimbing dari nol, bagaimana legalisasinya sampai ekspornya. Kemudian kita juga ada B2B platform untuk yang di Indonesia. Jadi banyak sekali produk-produk UMKM Indonesia ini sangat bagus, tapi
masih banyak kendala dari segi quality dan quantity dan juga permodalan yang tidak semuanya bisa kita ekspor. Kita punya pasar di dalam negeri dengan NNH, Nature and Health online system. Ini kita lakukan Ibu, jadi kita punya untuk ekspor. Ini adalah terobosan ICT ya. Iya, jadi kita membuat ekosistem untuk para anggota GPI bisa mendaftar dan itu free. Pendaftaran tidak ada biaya. Ketika nanti kita ada eksekusi atau keberhasilan untuk ekspor, yaitu hal wajar kalau ada apa namanya commission based, yes, seperti itu. Sehingga itu yang kita saat ini kembangkan dengan GPI. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Dan Mas Ica sebenarnya pengen banyak lagi yang pengen dieksplor, tapi waktu juga yang harus kita batasi. Terima kasih dan kita berikan aplaus meriah untuk pemuda-pemuda milenial yang meletakkan tadi bonek juga ya, nekat nekat untuk mengetahui bagaimana caranya ekspor dengan terinspirasi bahwa ternyata banyak barang-barang yang ada di Indonesia begitu banyak, tetapi di luar negeri justru begitu mahal. Ini adalah peluang yang luar biasa dan kemudian difasilitasi secara integrasi baik ICT melalui program ekspor tadi. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan akhir dari panel discussion. Tapi kemudian kami mengundang untuk bersama-sama kita melakukan kolaborasi. Wah, ini karena integrated collaboration, maka kami mengundang dari seluruh panelis tadi untuk bersama-sama hadir di depan panggung. Kita mulai dari Ketua Bapeda Kalimantan Selatan dan kemudian